Arrendersi! Nuove vicinti! Onde vicinti! Vicinti! Vicintium! Allah berjanji dalam perjanjian lama bahwa Dia akan mengirimkan juru selamat. Nah, lalu apakah memang Yesus itu benar-benar juru selamat yang dijanjikan? Kalau Dia benar-benar juru selamat, saudara, yang dijanjikan Allah, maka Dia harus menggenapi berbagai nubuatan-nubuatan yang dikatakan oleh nabi-nabi perjanjian lama. Hal itu sampai ditulis untuk supaya memang kita percaya bahwa Yesus itu bukan manusia biasa, saudara. Bahwa Yesus itu adalah memang Mesias yang dijanjikan Allah. Bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang patut kita percaya, saudara. Dari mana, saudara? Kalau saudara baca di sini, firman Tuhan ini berkata, setelah Yesus itu disalibkan, tergantung di kayu salib, maka mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Jadi saudara, mereka membuang undi untuk membagi-bagi pakaiannya. Nah, saudara, firman Tuhan ini sesungguhnya kalau saudara lihat, ini adalah satu penggenapan nubuatan yang memang telah dikatakan oleh nabi-nabi perjanjian lama tentang siapa Mesias itu. Salah satu adalah bahwa ketika Dia mengalami siksaan sampai pakaiannya pun dibagi dengan membuang undi. Saudaraku, sesungguhnya hal itu sudah dilihat oleh Daud. Daud itu seorang raja tapi juga seorang nabi, saudaraku sekalian. Jadi Raja Daud itu hidup 1000 tahun sebelum Yesus. Dan firman Tuhan dalam Mazmur 22 ayat 19 berkata, 1000 tahun sebelum Yesus tergantung di kayu salib dan pakaiannya dibuang undi, saudara. 1000 tahun sebelumnya pemazmur Daud telah berkata seperti ini. Mazmur 22 ayat 19 berkata, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Saudaraku, 1000 tahun sebelum Yesus tergantung di kayu salib, seorang nabi yaitu Daud telah melihat bahwa Mesias itu akan menderita, dan bahkan sampai pakaiannya pun dibuang undi untuk menentukan siapa pemiliknya. Saudara, itu bukan satu hal yang sangat kebetulan, saudara. Saudara-saudara, Yesus menggenapi apa yang telah dibuatkan, saudara, bahwa pakaiannya dibuang undi, saudara. Dan saudara-saudara, bukan hanya itu, saudara, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nabi Yesaya telah melihat ini 700 tahun sebelum Yesus naik ke kayu salib. Itulah betapa luar biasanya kita jadi bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang dijanjikan Allah untuk jadi juru selamat dunia. Karena segala yang dinubuatkan atau yang diprediksi tentang apa yang akan terjadi terhadap Mesias ini benar-benar digenapi oleh Yesus. Banyak, saudara, nubuatan-nubuatan seperti itu yang digenapi, saudaraku. Jadi Yesus lahir bukan kebetulan, saudara, tetapi ada rencana Tuhan sehingga Yesus lahir di Bethlehem. Saudaraku, saudara juga tahu bahkan Bethlehem saja itu merupakan satu nubuatan, saudara, bahwa Mesias harus lahir di Bethlehem. Tidak boleh di tempat lain. Nah, saudaraku sekalian,
Firman Tuhan ini berkata bahwa bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di manakah Yesus berbilur-bilur, saudara? Kalau saudara lihat sebelum Yesus disalibkan, maka firman Tuhan berkata pada Matius 27 ayat 26, firman Tuhan berkata, lalu ia, dalam hal ini Pilatus, saudara, membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Apa disesah, saudara? Yesus disiksa, saudara. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara dicambuk, saudaraku, oleh tentara-tentara Romawi. Berapa kali cambukan, saudara? Saudaraku, banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan ada para ahli kitab yang memprediksi bahwa lebih dari 100 kali, saudara, Yesus dicambuk, saudara. Dicambuk. Dan saudara, karena cambukannya itu begitu sakit, saudara. Karena di tiap ujung dari cambuk itu ada satu logam yang ketika dicambukkan ke tubuh orang itu, maka ketika ditarik, maka saudaraku sekalian, maka akan meninggalkan satu lubang karena dagingnya pun tercabut, saudaraku sekalian. Dan itu yang membuat tubuh Yesus menderita dan berbilur-bilur. Firman Tuhan berkata, Yesaya telah melihat itu 700 tahun sebelum Yesus berbilur-bilur. Jadi saudara, kalau saudara pada hari ini mau mengambil keputusan percaya pada Yesus, saudara mengambil keputusan yang benar. Karena Yesus adalah memang juru selamat yang telah dinubuatkan. Dia genapi, saudara, termasuk kematiannya di kayu salib. Si quieres creer en Jesús, puedes decir esta oración. Señor Jesús, te necesito en mi vida. No puedo vivir solo. Soy un pecador. Por favor, perdona mi pecado y lava mi pecado con tu santa sangre. Quiero creer en ti. Por favor, entra en mi corazón, Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Desde este día hasta la eternidad, quiero estar contigo, Señor Jesús. Y ahora creo que tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén.